Halo semuanya, perkenalkan kami kelompok 2 dari kelas 10 MIPA 1. Sekarang di video ini akan menjelaskan mengenai agama Buddha dan sejarah-sejarahnya. Jadi pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Jadi ada Anissa Priartini, Diavani Linda Hapsari, ada saya Ralino Petulaksono, Syaza Mutahara, dan Yaskelo Silvan. Sebelum membahas yang lebih dalam lagi mengenai agama Buddha, ini ada pengetahuan umumnya. Agama Buddha adalah agama terbesar keempat di dunia dengan lebih dari 520 juta pengikut, atau lebih 7% populasi dunia, yang dikenal sebagai Buddhis. Agama Buddha meliputi beragam tradisi, keyakinan, dan kepercayaan, dan praktik spiritual yang sebagian besar berdasarkan pada ajaran-ajaran awal yang dikaitkan dengan Buddha, dan menghasilkan filsafat yang ditafsirkan. Sejarah lahirnya agama Buddha. Agama Buddha lahir sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Agama Buddha lahir sebagai reaksi terhadap ajaran agama Hindu, terutama karena adanya keberadaan kasta. Siddhartha Gautama merupakan pembawa agama Buddha, adalah seorang putra dari Raja Kerajaan Kosala di Kapilawastu, yaitu Raja Sudodana. Untuk mencari pencerahan hidup, Siddhartha memilih meninggalkan istana dan memilih bertapa di tengah hutan Bodh Gaya. Siddhartha bertapa di bawah sebuah pohon semacam pohon beringin dan pada akhirnya mendapat Bodhi. Bodhi adalah penerangan atau kesadaran yang sempurna. Pohon tersebut kemudian dikenal dengan pohon Bodhi. Hingga Siddhartha Gautama dikenal sebagai Sang Buddha, artinya yang disinari. Seperti Siddhartha Gautama mendapatkan Bodhi terjadi ketika ia umur 35 tahun atau 531 sebelum Masehi. Wejangan pertama disampaikan di Taman Rusa di Desa Sarnath. Perkembangan agama Buddha di Indonesia. Pada dasarnya, agama Buddha yang berasal dari India masuk di Indonesia pertama kali dibawa oleh orang India yang datang untuk berdagang dan memanfaatkan angin musim. Setelah selesai berdagang dan sambil menunggu angin musim yang mengantar, para pedagang kembali ke India. Mereka menyebarkan agama Buddha kepada penduduk setempat. Agama Buddha tersebut diterima dengan baik oleh masyarakat dan kemudian berkembang pesat, sehingga muncul kerajaan-kerajaan yang menganut agama Buddha, seperti Kerajaan Sriwijaya pada tahun 680 sampai 1337, yang merupakan pusat kebudayaan Buddha di Asia Tenggara. Kerajaan Sailendra tahun 775 sampai 850, yang merupakan kerajaan dengan paling banyak peninggalan sejarah, dan salah satunya adalah Candi Borobudur, serta Kerajaan Majapahit tahun 1292 sampai 1478 sebagai kerajaan Buddha terakhir di Indonesia. Setelah mengalami dua masa kejayaan, yaitu masa kejayaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit, akhirnya Buddhisme di Indonesia mengalami kemunduran setelah jatuhnya Kerajaan Majapahit. Namun setelah melalui 4 zaman, setelah 500 tahun kemudian, semenjak wafatnya Raja Brawijaya V pada tahun 1478, agama Buddha mulai bangkit kembali dari tidurnya. Perjalanan kebangkitan kembali dan perkembangan agama Buddha yang dimulai pada zaman penjajahan hingga sekarang telah melalui jalan yang berliku-liku. Pada zaman penjajahan, perkembangan agama Buddha menghadapi kendala berupa minimnya tokoh yang memahami Buddha Dharma dan menghadapi agresivitas para misionaris agama lain. Pada masa kemerdekaan dan Orde Lama, perkembangan agama Buddha diwarnai oleh perbedaan pendapat dan pandangan di kalangan pimpinan umat Buddha, sehingga menimbulkan gejolak di sana-sini hingga didirikannya beragam organisasi Buddhis baru. Agama Buddha menjadi salah satu agama yang resmi mewarnai perkembangan agama Buddha pada era Orde Baru. Selain itu, terbentuknya Wadah Tunggal Walubi serta kemelut dalam organisasi juga terjadi pada masa ini. Alih-alih mempersatukan seluruh umat Buddha seluruh Indonesia, tidak begitu lama kemudian, kehadiran Walubi menimbulkan kemelut dan perpecahan di kalangan umat Buddha, yang disebabkan adanya prasangka dan kesalahpahaman. Pembubaran Walubi lama dan mendirikan Walubi baru dengan maksud mengubur permasalahan yang ada, nampaknya tidak memberikan dampak yang baik. Meskipun demikian, terdapat sisi terang dari kemelut yang terjadi.
Setidaknya umat Buddha akhirnya memiliki lembaga sangha yaitu kasih yang dapat duduk sejajar dengan lembaga-lembaga ulama dalam agama lain. Tokoh-tokoh agama Buddha di Indonesia. Yang pertama itu ada Dayang Angsoka. Dayang Angsoka disebut juga Idang Soka atau Puang Soka, adalah seorang pendeta Buddha dari kerajaan Majapahit. Ia memeluk agama Buddha aliran Mahayana serta menyusun sebuah karangan yang diberi nama Semara Rancana. Karangan tersebut dikirim kepada Dayang Nirata yang sudah berada di Bali, yang selanjutnya ganti mengirim sebuah karangan berjudul Sara Kusuma kepadanya. Putranya yang bernama Dayang Astapaka merupakan brahmana Buddha pertama yang datang ke Bali. Dan yang kedua ada Dayang Astapaka. Dayang Astapaka atau Upastapaka adalah seorang pendeta Siwa Buddha yang melakukan perjalanan suci Brahma ia ke Bali pada tahun 1530 Masehi. Atas permohonan Raja Dalem Batu Renggong agar dapat melaksanakan Yatna Homa atau Agihotra demi kesejahteraan rakyat di Kerajaan Bali. Ia merupakan putra dari Dayang Angsoka. Dalam babat Karangasem juga disebutkan Dayang Astapaka merupakan guru dari I Gusti Oka, Raja kedua Karangasem yang mempunyai persamaan di Bukit Mangun di desa Toya Anyar. Yang ketiga ada Putan Tular. Putan Tular yang hidup pada abad ke-14 di Majapahit adalah seorang pujangga ternama sastra Jawa. Ia hidup pada pemerintahan Raja-Raja Sanegara atau Hayam Wuruk. Ia masih saudara sang raja yaitu keponakannya Ramaja dalam bahasa Kawi atau bahasa Sanskerta dan menantu adik wanita sang raja. Nama Tan Tular terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu Tan, tidak, dan tular atau terpengaruhi. Artinya ia orangnya ialah teguh, sedangkan kata empu merupakan gelar dan artinya adalah seorang pandai atau tukang. Tan Tular adalah seorang penganut agama Buddha, tetapi ia orangnya terbuka terhadap agama lainnya, terutama agama Hindu Siwa. Di sini ada inti ajaran agama Buddha. Seiring dengan penyebaran yang pesat, perkembangan agama Buddha di India terpecah menjadi dua aliran. Kedua aliran tersebut masih survive sampai saat ini, yaitu Buddha aliran selatan atau Theravada dan Buddha aliran utara atau Mahayana. Inti ajarannya adalah aliran selatan menganggap bahwa keselamatan manusia dalam melepaskan penderitaan atau duka terletak pada individu masing-masing untuk dapat menjadi nibbana atau nirwana. Sedangkan aliran utara menganggap bahwa keselamatan manusia dalam melepaskan duka adalah terletak pada kebersamaannya, sehingga bisa mencapai nirwana. Maksudnya, ada satu saja atau beberapa orang dari jemaatnya yang masih berbuat ariaya di muka bumi, maka semuanya akan terhambat untuk sampai pada nirwana. Pengetahuan umum agama Buddha. Hari Raya Agama Buddha. Hari Raya Waisak dikenal sebagai Hari Suci Agama Buddha. Setiap tahunnya, Hari Raya Waisak dirayakan untuk mengenang kelahiran dan kematian Sang Buddha. Tempat ibadah untuk agama Buddha adalah wihara atau Buddhist Temple. Pemimpin agama Buddha adalah biksu, biksuni, pandita, bante, dan lain-lain. Ada kitab suci agama Buddha. Setiap aliran Buddha berpegang kepada Tipitaka sebagai referensi utama karena dalamnya tercatat sabda dan ajaran Buddha Gautama. Pengikut-pengikutnya kemudian mencatat dan mengklasifikasikan ajarannya dalam 3 buku, yaitu Sutta Pitaka atau khotbah-khotbah Sang Buddha, Vinaya Pitaka atau peraturan atau tata tertib para biku, dan Abhidhamma Pitaka atau ajaran hukum, metafisika, dan psikologi. Ya, jadi itu adalah penjelasan mengenai agama Buddha dari kelompok kami. Semoga informasinya bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan terima kasih.